Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohibatul Aslamiyah, NIM 107 dari kelas 3D Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah rangkaian jam digital yang pernah saya rangkai sebelumnya di tugas mata kuliah elektronika, analog, dan digital. Untuk video penjelasan ini, saya ingin memenuhi tugas akhir semester, bisa dikatakan UAS. Nah, sebelum kita memulai ke penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian jam digital. Jam digital adalah rangkaian yang dirangkai sedemikian rupa sehingga mirip sebuah jam yang memiliki penunjuk lebih terhadap bilangan detik, menit, hingga jam dengan memakai sistem 24 jam. Seperti itu. Lanjut, kita buka aplikasi Proteus-nya. Kita run. Nah, sebelumnya saya sudah membuat rangkaiannya. Jadi, saya klik open project. Nama filenya saya kasih nama project akhir. Nah, ini project jam digital saya. Saya akan menjelaskan rangkaian apa saja yang ada di dalam rangkaian ini. Jika kalian ingin sebuah rangkaian, bisa klik yang ini, terus klik yang P. Ini klik rangkaian apa saja yang kalian perlu. Nah, kita udah munculkan LED-nya di sini. Nah, yang pertama itu saya membutuhkan 7 segmen, terus 7408 bisa dikatakan ini gerbang logika N. Nah, yang ketiga itu IC 74192. Terus yang keempat ini, yang ketiga ini, yang keempat ini LED atau red. Nah, ini saya menggunakan LED yang berwarna merah. Dan yang terakhir ini SPDT. Kita lanjut ke rangkaian ground. Ini ground. Ini bisa dikatakan dengan ground. Yang ini power. Yang ini power. Nah, seperti itu. Kita langsung aja, saya akan menjelaskan yang pertama itu 7 segmen. Di mana 7 segmen ini adalah rangkaian untuk mengubah kode bilangan biner, BCD, ke desimal atau ke angka, dan menjadikan data tampilan untuk menampilkan display 7 segmen yang bekerja pada tegangan. Nah, decoder BCD ini ke 7 segmen ini digunakan untuk menerima masukan BCD 4 bit dan memberikan keluaran yang melewati arus melalui segmen untuk memberikan segmen untuk menampilkan angka desimal atau dua macam, yaitu decoder. Nah, di sini decoder ini berfungsi untuk menyalakan 7 segmen. Seperti itu. Nah, di sini 7 segmen ini seperti angka yang berupa angka kan, bisa berupa huruf juga. Nah, di sini kan saya bikin jam digital. Jadi di sini saya memerlukan ada 6 segmen. Ini ada 6 dibagi 2. Nah, ini di sini jam, menit, dan detik. Seperti itu. Lanjut yang kedua 7408. Nah, di sini bisa dikatakan gerbang logika N. Nah, gerbang logika N ini
gerbang logika N ini yang ada di sini nih. Kita hapus dulu. Nah, yang di sini ini gerbang logika N. Kita buka yang ini. Nah, gerbang logika N ini digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan mempunyai logika 1. Nah, jika tidak, maka akan dihasilkan logikanya itu 0. Dan gerbang-gerbang dasar sudah terkemas dalam sebuah IC. Nah, jadi untuk gerbang ini digunakan IC tipe 7408 seperti itu. Lanjut ke IC 74192. Yang mana sih? Yang ini nih. Nah, yang IC yang ada di ini, saya ini ada berapa IC ya? Ini IC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ini saya menggunakan 6 IC 74192. Nah, ini kegunaannya pada rangkaian ini digunakan untuk pada rangkaian pencancah ini digunakan IC 74192 yang merupakan IC up-down counter, dan IC ini memiliki masukan up-down yang terpisah pada pin 4 untuk menghitung turun dan pin 5 untuk menghitung naik. IC ini adalah IC yang akan mengubah hasil cacahan dari bentuk biner ke bentuk desimal yang akan ditampilkan pada tampilan 7 ruas 7 segmen dari tampilan 7 ruas yang dihubungkan dengan keluaran IC 7447 melalui tahanan 3300 berfungsi sebagai pembatasan arus pada tampilan 7 ruas, maka akan dapat diketahui nilai atau angka petunjuk desimalnya. Nah, di sini ini yang dikatakan IC 74192. Sebentar. Kita ke sini. Nah, di sini itu yang dikatakan IC 74192. Nah, kita lanjut ke rangkaian yang keempat. Di sini ada LED berwarna merah. Saya memilih berwarna merah. Kalian bisa berwarna kuning, bisa juga boleh. Terus pokoknya banyak macam warnanya. Nah, di sini LED ini ada di bagian ini. Ini saya di sini menggunakan 4 LED. Nah, LED ini adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberi ketegangan maju. Nah, ini itu semacam kayaknya gimana ya? Kayak menandai itu kalau rangkaian itu udah berfungsi seperti itu. Bisa dijalankan seperti itu. Nah, LED ini merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor, dan warna-warna cahaya dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. Dan LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak dapat oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada remote control TV atau remote control di perangkat elektronika lainnya. Seperti itu. Lanjut ke SW-SPDT. Di sini di dalam rangkaian ini saya menggunakan dua SW-SPDT-nya ada dua. Nah, di sini SW-SPDT itu bisa dikatakan dengan saklar. Nah, saklar SPDT ini adalah saklar yang terdiri dari satu kutub dengan dua arah hubungan. Nah, dua arah hubungan seperti ini, satu kutub tapi dua arah gitu. Nah, saklar ini dapat bekerja sebagai penukar, pemutusan dan penghubungan hanya bagian kutub positif atau fasenya saja, seperti itu.
lanjut ke ground. Nah, di sini ground ini saya menggunakan ada 4 ground. Nah, ground ini adalah di mana titik yang dianggap sebagai titik kembalinya arus listrik, arus searah atau titik kembalinya sinyal bolak-balik atau titik patokan referensi dari berbagai titik tegangan yang sinyal listrik di dalam rangkaian elektronika. Seperti itu. Lanjut ke power. Di sini ini powernya saya menggunakan 1 2 3 4 5 6 menggunakan 6 power. Nah, di sini power kan. Nah, power ini biasanya digunakan untuk sumber tegangan pada mikrokontroler karena di power ini bisa diatur tegangannya sama dengan VCC. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke declock. Nah, di sini kan ada declock. Di sini declocknya itu saya menggunakan 4 1 2 3 4 kan. Nah, ini declock ini yang berwarna biru. Nah, di mana declock ini untuk mengalirkan agar dapat diproses oleh rangkaian. Tanpa declock, maka rangkaian digital ini tidak akan bekerja semakin tinggi frekuensinya declock ini, maka rangkaian digital bekerja semakin jika gimana ya, kalau declocknya ini semakin tinggi, maka declock ini akan bekerja semakin cepat. Seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan yang saya ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk kakak asprat kelas 3D, terima kasih sudah menjadi asprat yang terbaik di kelas 3D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.